Dan di sana juga mungkin bagi penerima PKH itu untuk kriteria yang diberikan pada saat ini, ini yang rasa dari 50-an PKH tersebut, kalau kita mengacu kepada kriteria ini, mungkin hanya beberapa yang lolos. Bahkan mirisnya niko dari daftar PKH ini di luar niko banyak masyarakat yang jauh lebih miskin yang tidak terdaftar dalam PKH. Nah, niko untuk mengantisipasi niko, untuk artinya mencari solusi niko, nanti dijang minta punapi pemargi. Yang kedua, untuk koordinasi selama ini Amburayang Pak Pendamping, artinya dijang sebagai kalian untuk koordinasi kegiatan daripada PKH. Betul-betul saya agak lost one, artinya tidak nyambung. Maaf Pak Pendampingnya, ini kenyataan di lapangan. Sedangkan pendamping itu sendiri melaksanakan kegiatan mempunyai ketua, mempunyai jadwal masing-masing, dan di sana kadang-kadang ada penambahan dari pada PKH itu. Kami di tingkat klien atau tingkat bayar tidak merasa mengajukan data, tahu-tahu muncul. Dan yang mirisnya itu, yang muncul itu adalah ekonomi yang artinya cukup mampu gitu. Artinya sudah berkecukupan kok muncul. Yang menjadi sasaran kami, kok bisa orang tersebut muncul menjadi PKH. Terus niko yang tidak bisa jawab, kenggelan dia niko tidak diterima oleh masyarakat jawaban itu. Nah, besar harapan Jejang untuk pendamping nanti. Kalau Jejang kondisi di Kelon mungkin agak kritis, artinya untuk anggota rembuk serta tokoh-tokohnya itu mempermasalahkan PKH. Nanti kapan-kapan Jejang minta waktu pada Pak Pendamping agar bisa turun ke Banjar, kita sharing bersama dengan tokoh-tokoh. Nah, mungkin pertanyaan Jejang ke Dumon, nanti kalau terlalu banyak jawabnya susah. Nanti kalau ada yang pertanyaan lagi, Jejang minta waktu lagi. Waktu Jejang kembalikan semua. Yang izin untuk menjawab pertanyaan dari Haji, pertanyaan dari Bandar Wasit. Jadi pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Rian Blok itu memang jadi pertanyaan di semua desa, semua banyak. Data ini kok bisa tiba-tiba muncul, padahal rasanya tidak merasa mengajukan. Dan juga data yang muncul itu dari tahun ke tahun rasanya itu aja. Dan dari yang itu aja itu juga kondisi ekonominya mungkin sudah sudah berkembang banget. Jadi seperti itu yang ulang kembali, semua data dari bantuan sosial yaitu PKH pertama PKH itu kan memang berawal dari 2015. Ketika itu belum ada yang namanya sistem informasi kesejahteraan sosial atau SIKS tadi yang bilang tadi. Makanya waktu itu Kementerian Sosial mengambil data awal itu ada hasil dari kompilasi sensus dari BPS tentunya, BPS yang namanya itu data PPLS namanya. Tapi data PPLS tersebut ada data PPLS 2010 tentunya dari data PPLS 2010 ke penerbitan di PKH 2015 tentunya warga-warga tersebut pasti sudah banyak perubahan. 2010 ke 2015 5 tahun itu pasti sudah signifikan lah perubahan. Yang namanya ekonomi itu kadang-kadang bisa naiknya cepat, bisa juga andalnya cepat gitu Itu biasanya di masyarakat gitu Pak. Nah, sehingga seiring berjalan perjalanan PKH tersebut, kalau nggak salah di 2016 itu sudah mulai dilihat oleh berbagai macam lapisan pemerintahan yang dari provinsi, kabupaten, juga desa gitu terutama ya. Kenapa kok datanya ini banyak sekali yang mungkin bisa dibilang kesalahan itu tidak tepat sasaran gitu. Terus kenapa kami tidak pernah tahu tiba-tiba sudah ada data dari pusat bahwa penerimanya itu dari sekian
warga yang ada di desa kami. Tidakkah bisa kami diikutkan? Nah, itu sudah sering menjadi pertanyaan ke kementerian mungkin dari desa, kabupaten, provinsi, sehingga dibuatlah yang namanya sistem informasi kesejahteraan sosial atau SIKS itu Pak. Nah, SIKS itu. Nah, di sanalah nanti yang menjadi media partisipasi atau kesertaan dari pihak desa, terutama dari Banjar untuk ikut berpartisipasi memantau bila mana ada warganya yang mungkin masih belum tersentuh bantuan apapun sama sekali, tapi keadaannya memang benar-benar layak dibantu. Itu pertama. Kedua, ada juga mungkin yang sudah masuk PKH tersebut 2015 tersebut. Nah, itu mungkin kondisi sosial ekonomi rumah tangganya itu sudah menengah ke atas gitu, oke. Nah, di sanalah diupdate di data 6NG tersebut. Nah, data 6NG tersebut karena data aplikasi 6NG tersebut bermuaranya itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial (TKS). Nah, kemudian Kementerian Sosial itu memang dari 2017 itu adalah berpatokan dari data TKS tersebut. Nah, jadi di sana partisipasi desa sangat diperlukan, yaitu mungkin mengajukan yang belum tersentuh bantuan sama sekali sampai di aplikasi SIKNJ itu, dan juga mengupdate data-data dari penerima bantuan yang sudah menerima sampai saat ini. Kemudian untuk informasi SIKNJ ini kok rasanya baru kami dengar gitu Pak, kami dengar. Nah, itu sebenarnya 2017 itu semua desa kelurahan informasinya dari koordinator TKS SIKNJ yang di kabupaten itu sudah diundang dan sudah dilakukan BIMTEK. Nah, BIMTEK sampai sekarang itu sudah mengenai mengenai teknisnya aplikasi terbaru gitu. Dan mohon maaf juga beberapa desa di desa kelurahan di Kecamatan Melayu sudah pernah kami tanyakan, tentunya di bidang kesejahteraan kesejahteraan. Itu biasanya yang ditunjuk untuk menghandle SIKNJ itu Pak. Memang ada yang tahu aplikasi tersebut dan juga banyak juga yang tidak tahu atau bahkan lupa. Nah, begitu. Nah, mungkin untuk di pihak desa, terutama khususnya mohon di kasih kesejahteraan, mungkin pernah ingat ada BIMTEK dulu mungkin dari dinas terkait dengan aplikasi SIKNJ tersebut. Nah, itu. Makanya itu keberadaan dari aplikasi SIKNJ dan pengelolanya, entah itu dari bagian kesranya atau bagian lain juga bisa mengelola tersebut. Nah, itu perlu ditegaskan keberadaannya, begitu Pak. Sebagai jadi sehingga Bapak klien Banjar, kalau misalnya ada warga-warganya yang mungkin tidak pernah tersentuh bantuan dan semestinya layak dibantu, bisa mengajukan untuk dimasukkan ke data di TKS melalui aplikasi SIKNJ yang dikelola oleh masing-masing operator yang ada di desa dengan melengkapi instrumen seperti itu Pak, instrumen keberadaan rumah tangga, kemudian kondisi rumah tangga, aset yang dimiliki, dan lain sebagainya, itu Pak. Jadi semuanya sekarang melalui aplikasi TKS. Nah, kemudian ketika sudah masuk di TKS itu dia nanti akan diolah oleh Kementerian Sosial. Jika mana ada penambahan, penambahan penerima bantuan sosial baik itu PKK maupun sembako itu Pak, UPNT, itu akan yang diambil adalah yang ada di data di TKS tersebut. Jika misalnya data dari TKS itu tidak diupdate atau tidak diperbaharui di SIKNJ, maka yang muncul pasti akan itu aja. Gitu. Makanya kuncinya itu adalah sekarang itu adalah memantau dan memperbaharui data yang ada di aplikasi SIKNJ yang bermuara nanti ke data TKS. Itu Pak. Kalau misalnya ada yang misalnya, oh ini keluarga A ini kondisinya sudah layak dibantu karena sudah perekonomian sudah berkembang. Cek di SIKNJ,
siapa tahu datanya belum diperbaharui. Misalnya dulu hanya punya 1 motor, karena sekarang udah punya 3 motor lagi. Nah ternyata di SIG NJ itu masih tercantum dia 1 motor, dan sana diperbaharui. Ketika sudah diperbaharui, nanti otomatis di Kementerian Sosial data tersebut akan muncul perubahannya. Oh, keluarga A sebelumnya ini dia masuk 40% ekonomi terbawah. Ternyata ketika diupdate melalui aplikasi SIG NJ, dari perhitungan atau dari sosial, otomatis dia akan muncul. Oh, sekarang sudah masuk 50% keadaan ekonominya. Karena apa? Karena untuk keluarga penerima bantuan sosial PKH dan BPJS itu yang diambil dari Kementerian Sosial adalah yang masuk di bawah 40% keadaan sosial ekonominya sesuai dengan perhitungan yang ada dalam data DTKS hasil dari pengolahan di SIG NJ tersebut. Nah, jadi begitu Pak. Jadi data tersebut kuncinya adalah di aplikasi SIG NJ tersebut. Jadi kalau misalnya kurang jelas untuk aplikasi SIG NJ, nanti mungkin bisa menghubungi koordinator yang ada di dinas, namanya Pak Murhadis. Mungkin yang bagian kesejahteraan mungkin tahu ya. Diko belum Pak, untuk data awal Niko munculnya dari mana Pak? Data awal, oke. Soalnya kita kan biar semua tahu bahwa data awal tersebut itu bukan dari klien yang mendata, artinya bukan dari desa yang mendata, itu data awal tuh muncul itu. Tahu itu aja, itu dari mana datangnya itu loh. Oke. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, data awalnya itu diambil dari data PPNS 2010 Pak. 2010, yaitu data PPNS itu adalah data kompilasi atau penggabungan dari hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, gitu. Berarti langsung di pusat menentukan gitu Pak ya, bukan kita di desa yang menentukan data itu. Ya itu awalnya, oke. Yeah. Makanya Tiang dan teman-teman pendamping sosial setiap ada pertemuan kelompok bersama keluarga penerima manfaat, keluarga penerima bantuan, ataupun saat ngobrol-ngobrol koordinasi di desa, mungkin klien juga pernah mungkin koordinasi dengan kami melalui WA ataupun langsung ketemu, pasti bertanya, Pak, data ini kok tiba-tiba muncul, rasanya kami tidak pernah mengajukan. Nah, kami sudah sering menyampaikan, ini Pak, mohon maaf untuk 2015 awal ada PKH tersebut, itu data yang dipakai oleh Kementerian Sosial adalah data dari hasil penggabungan atau kompilasi dari sensus 2010 ke sebelumnya, 2010 ke atas. Karena waktu itu kenapa dipakai data yang 2010 BPNS atau dari BPNS? Karena Kementerian Sosial belum membentuk yang namanya tim TNP 2K, Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Ketika 2016 dibentuk tim itu, dari tim itulah muncul inspirasi atau ide untuk melibatkan jajaran di desa dan kemudian di Banjar untuk ikut serta dalam pengelolaan data penerimaan sosial, sehingga dibuatlah aplikasi yang namanya SIG NJ tadi. Nah, ketika launching atau dimunculkan data aplikasi SIG NJ tadi itu 2017 kalau salah, itu semua desa atau kelurahan diundang untuk perwakilan untuk mewakili sosialisasi dan bimtek dari SIG NJ tersebut. Tetapi saat itu mayoritas yang diundang adalah tentunya dari bagian kesejahteraan. Mungkin dulu kan namanya masih kaur, belum ada kasih, kaur ekstranya dulu. Atau banyak juga yang dulu 2017 tersebut, ketika kaur ekstranya berhalangan, mungkin diwakili dari bagian kaur yang lain. Itu Pak. Nah, jadi langkah yang pertama adalah ditegaskan dulu untuk keberadaan SIG NJ tersebut di desa, apakah sudah berjalan atau bagaimana menuju SIG NJ-nya. Kalau misalnya belum, nanti bisa dikoordinasikan ke bagian kurator SIG NJ di kabupaten, yaitu Bapak Murhadis. Pak Murhadis yang kemarin mungkin yang mengirim data bisa tanya ke sana untuk batas hari siapa gitu operatornya. Nah,
sehingga nanti Bapak dan Bapak Rian semuanya bisa ikut memantau dalam data SIG NG tersebut. Oh si A ini si A, si B, si C sampai si Z mana ya? Kalau Z, kalau A sampai Z itu tidak lagi menerima karena apa? Karena kondisi keadaan ekonominya memang kenyataannya sudah berkembang dalam keadaan sejahtera, bukan prasejahtera lagi. Bisa langsung meminta tolong nanti ke operator atau yang mengelola SIG NG di desa untuk mengupdate datanya. Coba cek kali ini memang jangan dibuka mobil ini memang SIG NG itu konen mengupdate data musimah mobil yo. Cek usahakan tengah masih terkenal tentang mobil di sana diupdate. Nanti otomatis dari Kementerian Sosial akan naik ini ya, naik persentase keadaan sosial ekonominya dari di bawah 40% menjadi mungkin di bawah di atas 50%, mungkin sampai 90%. Sehingga ketika muncul persentase tersebut tanpa kita verifikasi lagi, dari Kementerian Sosial sudah mengeluarkan dan mengentaskan bantuan-bantuan beliau-beliau tersebut. Jadinya Kementerian Sosial minta tolong gitu untuk kita yang di jajaran desa Banjar sama-sama memantau melalui aplikasi SIG NG tersebut. Itu sebenarnya. Nggih, ampura yang borong demun iki nggih. Peng kenten gitu yang lebih jelas gitu nggih. Nah, tapi seperti kalau yang seperti dijelaskan Pak Eka tadi kayaknya gampang banget Iko untuk merubah atau mengentaskan atau menambah daripada napi Bastan PKH, penerima PKH tersebut nggih. Tapi untuk di lapangan Pak Eka hampurayang niki kita berkali-kali dari tingkat desa, dari tingkat Banjar mengajukan ke tingkat desa. Di tingkat desa juga sudah mengadakan rembuk untuk merubah data tersebut dengan melampirkan hasil rembuk niko, tapi yang keluar tetap juga data-data tersebut. Nah, dengan dibilang tadi ada sistem napi wastan kot yang sing bisa maco niko. Nggih, nah kenten lah sampun nggih. Nah, dengan adanya data niko per tahun napi niko, Pak, per 2017. Nah, mungkin dengan data ada sistem niko yang ingin tanyakan, apakah dengan ada sistem niko kita menambahkan atau mengentaskan daripada PKH itu akan mudah. Artinya kita ajukan karena di Banjar misalkan kita sudah membuat rembuk gitu. Contohnya Titiang niki Ampuro sampai Titiang Bawah Notulen, Titiang sudah melaksanakan rembuk untuk memverifikasi sendiri ke bawah daripada PKH tersebut untuk layak atau tidaknya, karena itu menjadi polemik di masyarakat. Ini dibilang klien BPD LPM demen-demenan gitu. Nah, makanya kita turun ke bawah untuk memverifikasi daripada PKH tersebut. Nah, tiang-tiang tanyakan, apabila kita di tingkat bawah sudah artinya mensurvei kelayakan atau tidak layak daripada penerima tersebut, data itu kita ajukan ke tingkat desa. Nah, tingkat desa terus menginput kepada sistem napi kedan wau wasta niko. Menginput ke sana apakah niko akan artinya ditindaklanjuti apa masih menunggu jenjang waktu atau bagaimana, Pak? Soalnya kalau misalkan kita bilang ke masyarakat, oh si A sudah kita tambahkan loh untuk PKH karena memang si A ini layak, oh si B kami entaskan karena memang ekonominya sudah mampu. Tapi dalam perjalanan PKH dia tetap jalan. Berarti kami mentah menyampaikan itu di masyarakat. Nah, dengan adanya sistem niko, apakah nanti untuk tindak lanjut niko cepat atau ada jangka waktu? Itu yang saya tanyakan. Semua pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi Niko pertanyaan mengarah ke teknis dalam proses pendataan atau pembaruan data di DTKS melalui aplikasi SIG NG. Jadi untuk teknis yang tahu, penetapan dari SIG NG tersebut, Niko ada dua tahap, dua kali dalam setahun, yaitu kalau nggak salah di bulan Maret dan di bulan Oktober. Jadi misalnya sekarang di bulan Januari Februari Pak Rian melakukan data nih, pendataan mana yang ingin diajukan, mana yang harus diintaskan. Jika kan sampaikan ke desa nanti mengelola melalui aplikasi SIG NG tersebut sehingga muncul ada data terpadu kesejahteraan sosialnya DKS-nya. Nah, nanti di bulan yang didata di bulan Januari Februari nanti akan ditetapkan di bulan Maret ya,
karena bulan Maret baru penetapan secara nasional. Nah, di sana nanti akan muncul data ke Kementerian Sosial melalui ini tersebut. Nanti di sana akan muncul persentase keadaan sosial ekonomi rumah tangga dari data-data yang sudah Bapak kalian ajukan atau Bapak kalian perbaharui di data ini melalui operator desa. Gitu. Terus begitu juga setelah penetapan bulan Maret, kan bulan April menuju apa lagi? Bulan April sampai bulan September nanti. Jadi ada lagi perbaharuan data yang Bapak kalian lakukan, nanti itu akan ditetapkan di bulan Oktober. Jadi ada periode waktunya ya Pak untuk di ini tersebut. Tapi untuk saran dari Kementerian Sosial, yang penting nanti pembaharuannya itu dilakukan setiap saat saja bisa. Cuman dia memang penetapannya itu adalah apa ya? Final closingnya itu memang dia 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Maret dan di bulan Oktober. Kemudian yang kedua, untuk keluarga-keluarga yang mungkin diajukan untuk basic NG, itu apakah langsung bisa terima bantuan sosial baik PKH maupun sembako NG? Jawabannya itu tidak langsung Pak, karena semuanya akan menunggu dari kuota atau penambahan yang ada di Kementerian Sosial. Nah, yang penting ada seperti ini ibaratnya. Jadi mentor membagi kuenya juga di dalam ruangan, dalam rumah. Jadi untuk dapat peluang menerima kue tersebut kan semua harus masuk dalam rumah tersebut. Nah, jadi kalau misalnya masih di luar rumah kan sampai kapanpun tidak akan dapat peluang mendapatkan bagian kue tersebut. Makanya nanti dimasukkannya dulu di DTKS. Ketika ada pertanyaan dari warga, Paknya, bom dulu asal kene tidak apa dan Paknya musulan tuh mendata di rumah dia, rumah dia. Ada sih musuh kene bantuan. Nah, penjelasannya adalah menunggu penambahan dari Kementerian Sosial. Sing tampi bu jawaban nih. Sing kanggoan jawaban nih. Satu lagi Pak, ampun ojek liu saja yang. Nah begini, terus misalkan sekarang misalkan tokoh masyarakat lembaga LPA mengerembuk mempunyai kacamata bahwa orang tersebut entas gitu ya. Tapi menurut yang bersangkutan merasa dirinya masih kurang mampu atau bisa mendapatkan bantuan tersebut, tidak mau menandatangani surat pernyataan pengunduran diri, bagaimana itu Pak? Apakah dia bisa menuntut daripada ngerembuk atau bagaimana? Biar tidak nanti kita mengentaskan seseorang timbul masalah. Artinya dia merasa masih berhak, kenapa saya dientaskan, menuntut lagi ke pihak kepolisian. Nah, itu gimana solusinya, Pak? Kalau yang sudah pernah kami alami sudah pernah kami alami dalam perjalanan sebagai penanganan PKH Pak ya. Nah, untuk warga-warga yang mungkin merasa kan pasti semua merasa kekurangan ya, apalagi di musim seperti ini kan. Jadi bahasa kami di pendamping itu bukan sekedar bahasa sih, itu memang sudah merupakan keputusan dari kementerian untuk mengentaskan nama-nama tersebut, nama-nama yang sudah terlintas atau sudah keluar dari bantuan sosial tersebut. Dan biasanya kami mengentaskan bahwa di desa maupun di Banjar itu tidak berwenang untuk serta-merta mengentaskan data tersebut. Nah, itu yang berwenang penuh untuk pengentasan data tersebut, khususnya data penerima PKH dan PID itu ada langsung dari Kementerian Sosial, Bapak Ibu. Bisa kami sampaikan seperti itu, karena banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dari Kementerian Sosial untuk mengentaskan atau menyudahi Bapak Ibu mendapatkan bantuan sosial PKH maupun PID. Yang pertama adalah dari hasil data yang ada di kabupaten, kemudian dari hasil survei langsung oleh Kementerian Sosial melalui data statistik atau data sensus. Biasanya yang merasa keluarganya itu sudah mapan. Kadang mereka sadar sendiri
Oke.